Halo sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Mo di channelnya Republik Agrikultur. Seperti biasa di channel ini terdapat banyak tips, tutorial dan juga sharing pengalaman seputar budidaya berbagai jenis tanaman. Di video kali ini saya akan mereview terkait dengan tanaman cabai dan juga sedikit informasi terkait dengan perawatan pohon cabai di usia 1 bulan. Di video sebelumnya saya kemarin telah melakukan 2 kali penyemprotan ya untuk tanaman cabai. Usia sekarang mencapai 27 hari, sebentar lagi 1 bulan ya teman-teman. Nah, jadi untuk penyemprotan kita konsentrasi ke aplikasi pengendalian kutu kebua, tungau dan juga trips, yang mana ketiga nematoda tersebut jika menyerang tanaman kita akan berpotensi ke keriting daun dan juga mengakibatkan timbulnya virus Gemini atau virus kuning. Nah, selanjutnya aplikasi kocor yang saya terapkan di tanaman cabai milik saya ini, saya konsentrasi sekarang ke kemarin di pengecoran pertama saya konsentrasi ke unsur N memakai pupuk ZA dari perusahaannya Merauke ya, ZA Merauke. Nah, yang berikutnya saya konsentrasi ke pupuk NPK 1616 karena di sana sudah harus mulai seimbang menjelang persiapan tumbuhnya bakal bunga ya ini teman-teman nih. Nah, ini kan sudah ada calon bunga, karena di sini kalau usia 1 bulan pasti kalau pertumbuhannya tidak terganggu dia akan sudah mulai bercabang seperti ini teman-teman. Lalu untuk pengecoran yang kedua saya kemarin konsentrasi ke NPK 1616 dan juga ditambah dengan kalsium boron dengan cara dikocor ya teman-teman. Nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan kemasan kalsium boron yang saya gunakan. Nah, tips yang berikutnya adalah dalam perawatan budidaya cabai ini yang penting kita lakukan adalah membuang tunas-tunas air yang ada di ketiak daun seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kan sudah mulai tumbuh nih. Jadi dalam hal ini sebetulnya ada beberapa metode yang sering dilakukan oleh petani. Yang pertama ada metode yaitu dibiarkan semuanya. Jadi semua tunas air itu dibiarkan. Ada juga metode yang sebagian dihilangkan. Tunas-tunas yang pertumbuhannya tidak normal, tidak stabil itu dibuang, contohnya seperti ini. Lalu yang tunas tumbuh besar yang seperti ini itu dibiarkan. Ada metode yang seperti itu. Nah, tapi untuk saya sendiri metodenya adalah yaitu dengan cara membuang keseluruhan tunas air yang tumbuh di ketiak daun ini, karena ini varietasnya saya cabai TW, cabai besar. Jadi saya menginginkan nanti konsentrasi pembuahannya itu dari percabangan ini sampai percabangan yang tumbuh berikutnya. Begitu teman-teman. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat teman-teman melakukan perempelan pada tunas air ini, yang pertama adalah dipastikan tangan teman-teman itu harus steril ya. Jangan sampai ketika teman-teman setelah memegang tanaman cabai yang terkendala bakteri atau jamur, tiba-tiba teman-teman menyentuh, merempel tanaman cabai yang sehat, itu berpotensi menularkan si penyakit yang dibawa dari tanaman yang bermasalah. Yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah usahakan pada saat melakukan perempelan ini pada cuaca cerah ya, atau jangan pada cuaca hujan. Itu maksudnya agar bekas potongan luka dari si tunas air ini tidak menimbulkan luka dan juga tidak dihinggapi oleh bakteri dan jamur. Lalu untuk teknisnya kita buang saja ini keseluruhan tunas airnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ada yang bilang sih ini sayang untuk dibuang, tapi kalau saya pribadi ini rumusnya dibuang semuanya. Dibuang sampai bersih ya teman-teman, agar pertumbuhannya itu maksimal ke atas ke sini. Nah, ini juga ada, dibuang semuanya. Yang ini juga kita buang. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Nanti saya akan mencoba uji coba melakukan
percobaan antara si tunas air yang dibuang dan yang tidak, khusus untuk di tanaman cabai TW yang saya tanam ini ya teman-teman. Nah ini juga ada nih, teman-teman silakan mau memakai referensi yang mana. Ada yang dibuang, ada yang tidak, ada yang dibuang sebagian, ada yang dibuang keseluruhan seperti punya saya ini. Silakan teman-teman, itu bebas saja untuk memilih ya. Yang terpenting pilihannya jangan sampai setelah menanam cabai tidak teman-teman rawat. Nah itu yang salah. Karena sesungguhnya pada saat kita bertani cabai itu yang menjadi faktor utama adalah di ketelatenan dalam perawatan. Karena di cabai itu memang banyak sekali hama, penyakit tanaman yang dapat mengganggu. Nah ini kalau yang lain bilang sayang nih kan tunasnya udah gede tapi kok dibuang gitu kan. Tapi kalau kita yang udah sering nanam cabai sudah bisa membedakan antara tunas yang dibuang dan pertumbuhan tunas yang tidak. Nah ini ya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman mau, ini sebetulnya bisa bermanfaat ini. Dijadikan lalap, dijadikan urap, asalkan dicuci, asalkan diolah dengan baik dan benar. Ini enak teman-teman. Daun-daun seperti ini, daun-daun cabai ini enak. Itu bisa kita manfaatkan sebetulnya ya. Tapi kita tidak ya. Sebelah sini teman-teman, yang tadinya banyak, ini percabangannya kita buang keseluruhan agar konsentrasi pertumbuhannya di atas. Nah ini juga ada tunas-tunas seperti ini, dibuang saja ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan satu metode yang bisa dijadikan sebagai referensi dan alternatif ya buat teman-teman. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan, tadi sudah saya jelaskan. Itu saja mungkin sharing pengalaman di video kali ini seputar budidaya tanaman cabai ya teman-teman. Semoga ini dapat menjadikan satu referensi buat teman-teman semuanya. Saya doakan semoga teman-teman dalam berupaya budidaya tanaman apapun mendapatkan hasil yang maksimal, tidak terlalu banyak kendala, dan adapun kendala yang dialami semoga teman-teman bisa secepat mungkin dapat mengantisipasi, mencegah dan mengobatinya. Sekian video dari saya Kamu undur pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam maco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.